Memasuki hari keempat Lebaran, suasana di kota wisata Batu masih kondusif. Jumlah wisata pun di berbagai tempat wisata yang menjadi ikon kota Batu masih terpantau stabil. Jumlah kendaraan bertambah namun belum ada peningkatan yang signifikan. Suasana kota wisata Batu di hari keempat hari raya masih kondusif. Dari pernyataan Kapolres Batu AKBP Nyoman Yogi Hermawan, jumlah wisatawan di berbagai tempat wisata yang menjadi ikon kota Batu masih stabil. Kondisi arus lalu lintas masih belum ada peningkatan yang signifikan, cenderung lancar meskipun jumlah kendaraan bertambah. Kapolres menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mentaati protokol kesehatan. Dalam kesempatan ini, Kapolres Batu yang akrab dipanggil Sam Yogi memberikan himbauan kepada masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Bisa mendapatkan vaksinasi gratis di lokasi wisata prioritas di kota wisata Batu, baik vaksin dosis 2 maupun dosis 3 atau booster sampai jam 5 sore. Untuk malam hari juga disediakan gerai vaksinasi di pos pelayanan alun-alun yang buka sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Polres Batu juga telah menyiapkan antisipasi apabila terjadi kenaikan volume kendaraan dengan menerjunkan 395 personil gabungan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, serta stakeholder untuk penjagaan dan pengaturan demi memperlancar arus lalu lintas, serta memastikan bahwa seluruh masyarakat yang sedang berlibur di kota wisata Batu menerapkan protokol kesehatan. Kapolres Batu berharap kegiatan mudik lebaran dan liburan di kota Batu ini berjalan aman, lancar, dan sehat. Tercatat berdasarkan data Exito Singosari yang kemarin kita dapatkan data kurang lebih 14.000. Saat ini ada terjadi peningkatan kurang lebih sekitar 1.000 atau 2.000 kendaraan. Demikian juga dengan pengunjung di masing-masing objek wisata. Kalau kemarin pada saat hari H Idul Fitri, kami mendapatkan data dari berbagai objek wisata prioritas. Ada tercatat 5 objek wisata prioritas di Kota Batu ini. Kemarin rata-rata jumlah pengunjung berkisar antara 5 sampai dengan 15% dari kapasitas objek wisata tersebut. Idul Fitri tahun ini kami menerjunkan kurang lebih 395 personel gabungan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder yang bertanggung jawab terhadap lalu lintas untuk memberikan penjagaan, pengaturan, perlancaran arus lalu lintas, termasuk yang paling penting adalah memastikan bahwa seluruh masyarakat yang sedang menikmati liburan di Kota Batu ini tetap menjaga protokol kesehatan. Tim Liputan Batu TV melaporkan. Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah memberikan berkah tersendiri bagi pedagang oleh-oleh khas Malang. Sejumlah toko di pusat penjualan oleh-oleh khas Malang di Jalan Sanan kebanjiran pengunjung. Pengunjung menyempatkan diri untuk membeli oleh-oleh khas Malang bagi sanak keluarga dan kerabat seusai mudik dan libur lebaran. Sejumlah toko di pusat oleh-oleh khas Malang yang berada di Sanan, Kota Malang ini terlihat ramai dibanjiri oleh para pemudik yang hendak membeli oleh-oleh bagi sanak keluarga dan kerabat mereka. Di beberapa tempat penjualan oleh-oleh yang berada di pusat pengrajin tempe ini, terlihat para pembeli tidak henti-hentinya silih berganti untuk membeli makanan khas Malang, yakni keripik tempe dengan berbagai aneka rasa. Tidak hanya aneka keripik tempe berbagai rasa, namun keripik buah dari varian buah juga banyak diminati pembeli. Retno, salah satu yang ikut berburu oleh-oleh khas Malang, mengaku membeli aneka keripik tempe dan buah untuk sanak keluarga dan kerabat yang ada di kampung halamannya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini beli oleh-oleh apa aja tadi? Keripik tempe, terus keripik apel, keripik nangka, strudel, lain-lain. Bu, ini dipesan sama kerabat atau emang ibu ingin beli Buat sendiri? oleh-oleh aja buat Oleh-oleh. tetangga-tetangga teman. Mau dibawa kemana, Bu? Bekasi. Oh, iya. Emang sengaja sebelumnya liburan nih? Iya, sengaja berlibur. Libur atau mudik, Bu? Ya, Libur atau mudik? berlibur aja. Sementara Rudi Adam, salah satu pedagang oleh-oleh khas Malang, mengatakan, di Lebaran kali ini penjualan oleh-oleh khas Malang naik 10 kali lipat dibanding hari-hari biasa. Dalam sehari bisa menjual hingga 10 ton keripik tempe. Meski hari Lebaran dan liburan panjang, harga oleh-oleh khas Malang yang dijual tidak mengalami kenaikan harga. Permintaan mulai Ramadan malam 21 itu mulai ramai. Tapi kita ya antisipasi ya goreng sebanyak-banyaknya supaya cukup untuk hari raya. Pak, yang paling diminati apa, Pak? Keripik buah atau keripik tempe atau apa, Pak? Keripik tempe aneka rasa sama yang ori. Itu yang paling laku keras itu. Hari ketiga itu kan buka ya, kan 2 hari kan libur. Ya hari ketiga itu full ya.
Sementara selama libur lebaran kali ini, untuk mengatasi lonjakan pembeli, sejumlah toko di pusat penjualan oleh-oleh menambah jumlah aneka oleh-oleh. Permintaan oleh-oleh khas Malang dipastikan akan terus terjadi hingga Minggu 8 Mei mendatang. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, libur Lebaran 1443 Hijriah dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk berlibur bersama keluarga. Sejumlah tempat wisata pun dipenuhi pengunjung pada libur Lebaran kali ini. Salah satunya tempat rekreasi Kota Malang atau Tarekot, yang juga dipadati pengunjung. Salah satu tempat rekreasi yang dipadati pengunjung adalah Taman Rekreasi Kota Malang. Pada libur Lebaran tahun ini jumlah pengunjung ke Tarekot meningkat dibanding hari biasanya. Diperkirakan jumlah pengunjung di Tarekot meningkat hingga 100%. Pengunjung Tarekot sengaja mengisi liburan ke Taman Rekreasi yang berada di belakang kantor Balai Kota Malang ini karena tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Pengunjung hanya perlu membayar biaya parkir sebesar Rp2.000. Mereka dapat menikmati fasilitas yang ada di taman tersebut. Para pengunjung Tarekot mengaku senang bisa mengisi waktu liburan bersama keluarga di taman tersebut. Karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak, mereka bisa menikmati fasilitas yang tersedia di Tarekot. Pengunjung sendiri berharap agar Pemkot menambah fasilitas dan kembali menambah satwa seperti dulu, sehingga Tarekot dapat dijadikan sebagai taman edukasi satwa bagi warga. Pak, tanggapannya dengan adanya Taman Rekreasi Kota ini gimana, Pak? Sebenarnya dulu membantu, dulu banyak hewan ya dikembalikan seperti dulu, banyak hewan, banyak satwanya, banyak taman bermainnya. Berarti perlu ditambah, Pak, nggih? Iya. Pak, ini dari mana, Pak? Ya. Jenengan Saya dari Turen. memang sengaja ke sini, Pak? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Hari Raya Ketupat yang jatuh pada hari Senin 9 Mei atau pada H+7 setelah Idul Fitri, permintaan daun janur dari konsumen atau warga meningkat. Peningkatan permintaan daun janur dari warga ini tidak hanya dari Kota Malang, akan tetapi juga datang dari luar Kota Malang. Peningkatan permintaan daun janur pada Hari Raya Ketupat mulai terjadi sejak H+1 kemarin atau sehari setelah Hari Raya Idul Fitri. Sehari pedagang rata-rata menjual 20-50 ikat daun janur. Perikatnya pedagang mematok harga dari Rp20.000 untuk ikatan kecil hingga Rp35.000 untuk ikatan besar. Selain daun janur, pedagang juga menjual ketupat jadi, di mana per 10 biji dijual dengan harga Rp7.000. Ozil, salah satu pedagang mengatakan permintaan daun janur mulai meningkat sejak H+1 kemarin. Permintaan daun janur dipastikan akan terus meningkat pada minggu atau pada H+6 Lebaran. Sementara permintaan daun janur tidak hanya dari warga Kota Malang, akan tetapi juga dari luar Kota Malang. Meningkatnya permintaan membuat pedagang terus menambah stok daun janur dengan mengambil dari wilayah Malang Selatan. Ini gimana, Mas, permintaannya? Rame apa sepi, Mas? Ya cukup ramai, Mas, ya. Cukup ramai, tapi kan yang jual banyak. Itu nggak mesti bayunya itu nggak mesti. Sehari bisa laku sampai berapa, Mas? Bisa 1.000, antara 1.000 ke 2.000. Ya. Mas, kalau untuk daun janur sendiri satu ikat dijual berapa? Satu ikat itu antara 15 sampai 20 itu kalau awal ya. Kalau sudah mendekati bisa 20 sampai 30. Iwan Hikmawan melaporkan. Meningkatnya aktivitas warga yang ingin bersilaturahmi dengan kerabat setelah Idul Fitri berdampak pada ramainya jalan penghubung Malang menuju Blitar. Namun sayang, akibat kondisi jalan rusak dan belum ada perbaikan, aktivitas menjadi terganggu dan kepadatan serta penumpukan kendaraan terjadi. Beginilah yang terlihat di jalan penghubung Kabupaten Malang menuju Blitar, tepatnya di wilayah Sidodadi sampai Pabersari Ngantang. Jalan milik Provinsi Jawa Timur ini sudah mengalami kerusakan yang cukup lama dan masih menunggu perbaikan. Kerusakan jalan terlihat parah di beberapa titik karena curah hujan tinggi, sehingga di banyak titik bermunculan lubang jalan dan jalan bergelombang parah. Memasuki hari ketiga setelah Lebaran, jalan semakin ramai dilintasi kendaraan sejak pagi oleh pengendara roda 2 dan roda 4 untuk keperluan bersilaturahmi dan libur Lebaran. Akibatnya jalan penghubung ramai kendaraan dan tidak jarang terjadi kepadatan dan penumpukan kendaraan dari kedua arah, baik yang masuk dan meninggalkan Kabupaten Malang. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kerusakan ini sepanjang lebih dari 2 km
dan yang terparah berada di wilayah Sidodadi sampai Pagersari. Padahal warga tidak jarang melakukan penutupan lubang jalan dengan material batu dan pasir seadanya, tetapi tidak bertahan lama. Di lokasi terlihat para pengguna jalan yang melintas harus ekstra berhati-hati karena kondisi jalan di banyak titik berlubang parah dan bergelombang, sehingga kendaraan melaju dengan sangat perlahan untuk menghindari gangguan pada kendaraan dan bisa melintas dengan aman. Banyak pihak berharap jalan penghubung ini segera ada perbaikan agar aktivitas pengguna jalan bisa lebih aman dan juga lancar, baik siang maupun malam hari. Khususnya di Sidodadi sebelah sana itu, yang mau ke Blitar jalannya masih Pak ya? Masih banyak yang rusak Pak ya? Iya. Itu Pagersari itu ya? Ke arah selatan itu banyak yang rusak. Ya harapannya jalan itu bisa diperbaiki sesegera mungkin. Sehingga yang dari luar kecamatan itu bisa berjalan lancar. Okay. Iwan Hikmawan melaporkan. Setelah harga naik pada lebaran hari pertama dan kedua, kini harga sayuran kembali turun karena pasokan banyak dari tingkat petani. Sementara permintaan mengalami penurunan. Harga sayuran ini diperkirakan akan relatif stabil sampai Hari Raya Ketupat karena stok sayur siap panen masih tersedia. Beginilah yang terlihat di Pasar Sayur Mantung, Pujon, Kabupaten Malang. Aktivitas petani dan pedagang sayur ini sudah mulai ramai sejak pukul 7 pagi. Kendaraan pengangkut sayuran silih berganti datang melakukan bongkar dan muat berbagai jenis sayuran. Memasuki hari ketiga setelah Lebaran, harga sayuran sudah mulai turun dan kembali normal setelah sempat naik tajam 1-2 hari setelah Lebaran karena stok berkurang. Para petani dan pedagang sebagian belum beraktivitas karena masih dalam suasana Lebaran, sehingga stok sayuran menjadi terbatas. Saat ini harga sudah turun karena petani dan penjual sudah mulai beraktivitas normal, artinya stok sayuran sudah banyak kembali, sementara permintaan mengalami penurunan. Beberapa jenis sayuran yang kembali turun diantaranya seledri, bawang pre, sawi, kubis, dan masih banyak sayuran lainnya. Menurut salah seorang petani sekaligus penjual menjelaskan, harga jual mulai turun sejak hari ini dan diperkirakan akan tetap stabil sampai 1 minggu Lebaran. Di lokasi aktivitas pedagang dan pembeli terlihat ramai sejak pagi. Antrian kendaraan pengangkut sayuran memenuhi area pasar untuk melakukan bongkar dan muat sayuran yang dibawa tidak hanya ke pasar di Malang Raya, tetapi ke pasar di berbagai kota di Jawa Timur. Mana tuh hari ke-4 Lebaran Pak ya sekarang ya? Ya kalau sekarang sudah agak berkurang permintaan, sebabnya barang sudah banyak. Oh gitu Pak ya? Ya kalau kemarin hari Selasa dan hari Rabu itu permintaan banyak, sebabnya stok tidak ada. Oh stok tidak ada. Semua orang sama merayakan hari raya. Hari raya, berarti sekarang stok sudah mulai. Stok sudah mulai banyak. Untuk harga gimana harga? Ya insya Allah ini ke depannya sampai hari raya Ketupat ke-7 ke-8 itu harga terus menurun. Iwan Hikmawan melaporkan. Belum masuk masa panen raya bawang merah di Malang Raya dan stok masih belum melimpah di tingkat petani, berdampak pada kembali naiknya harga bawang merah. Diperkirakan harga ini masih bisa naik karena belum banyak bawang merah yang masuk dari Nganjuk, Probolinggo, dan beberapa wilayah lain di Jawa Timur. Setelah sempat berada di kisaran harga 16 ribuan sebelum puasa, harga bawang merah kering di tingkat petani mulai merangkak naik sejak beberapa hari yang lalu di kisaran 17 sampai 18 ribuan per kilogram. Kenaikan ini terjadi karena belum melimpahnya stok bawang di pasaran, walaupun di Malang Raya sudah mulai banyak panen bawang merah, tetapi belum banyak bawang merah di pasaran dari wilayah Nganjuk dan Probolinggo. Di kawasan salah satu sentra penghasil bawang merah di Purworejo dan Banjarjo, Ngantang, Kabupaten Malang, sudah terlihat petani mulai banyak panen bawang merah. Hal ini terlihat dari mulai banyaknya bawang merah yang sedang dalam proses penjemuran. Panen bawang merah ini diperkirakan akan banyak dilakukan pada 1 atau 2 mingguan mendatang, dan biasanya tempat penjemuran akan penuh di sepanjang jalan desa ketika panen raya berlangsung. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, harga bawang merah kembali naik karena belum melimpahnya bawang merah di pasaran karena belum masuk panen raya dan banyak tanaman yang rusak atau panen tidak maksimal akibat cuaca, serta biasanya ketika panen raya berlangsung akan berdampak pada turunnya harga kembali. Di sepanjang jalan sudah terlihat cukup banyak bawang merah yang sedang dalam proses penjemuran dan pengeringan pada bambu bertingkat. Para petani tidak jarang akan menahan untuk tidak menjual bawang merah sementara waktu, menunggu harga kembali naik agar modal yang dikeluarkan bisa kembali dan petani tidak merugi. Bawang merah itu kan Pak,
naik turun loh. Berapa sekarang? Kalau sekarang ini standartan ya 17,5 ya, 18 gitu loh. 17-18 memang kualitas bagus ya. Ya. Beberapa minggu yang lalu sebelum puasa ya, Ya. masih 16 kalau nggak salah. Masih 16, Nah, 11. 14 barang. Tapi sekarang sudah masuk panen raya apa belum, Pak? Sudah, tapi enggak kayak kemarin itu, Pak. Kalau sekarang ini Banyak yang gagal panen. ada yang gagal panen. Iwan Nikmawan melaporkan.